Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah, kita akan belajar bersama-sama tentang keyakinan atau yakin berkaitan dengan alam bawah sadar kita. Ini dia, langsung saja, let's go, come on. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih caranya kita bisa yakin. Karena banyak sekali orang mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan itu adalah dengan yakin. Salah satu kunci manifestasi kita berhasil, salah satu kunci impian kita terwujud itu dengan cara yakin. Namun tidak semua orang itu memiliki kemampuan yakin 100% ada pada dirinya. Ada beberapa orang yang hanya yakin pada pikiran sadar saja, namun cara perasaan itu tidak yakin. Contoh misalkan, ada orang yang belajar public speaking atau ada orang yang belajar sebagai MC atau moderator, misalkan seperti itu. Ya, namun kemudian ya ketika latihan berjalan dengan lancar, ya, secara pikiran ia yakin bahwa ia bisa melakukannya, tetapi secara perasaan itu masih ada rasa ragu-ragu, masih ada rasa cemas, masih ada rasa nervous dan sebagainya. Alhasil jika terjadi seperti itu, maka akan sulit sekali keyakinan itu akan muncul, sulit sekali keberhasilan itu akan muncul. Jadi memang ini yang harus kita bahas, bagaimana caranya kita bisa yakin secara pikiran dan juga bisa yakin secara perasaan. Jadi semua itu ada kaitannya dengan positive thinking dan positive feeling. Semua itu ada kaitannya dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi, ya tambahannya adalah yang perlu kita ketahui bersama bahwa pikiran manusia itu terdiri dari dua, ada pikiran sadar dan juga ada pikiran bawah sadar. Ternyata pikiran bawah sadar itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali, ya prosentasenya itu adalah 88%. Sedangkan pikiran sadar itu sisanya 12%. Jadi untuk membedakannya adalah pikiran sadar itu memang ketika kita melihat kenyataan, ya rasional, ya terus logik dan sebagainya, ya. Jika pikiran bawah sadar, ya itu artinya bagaimana caranya kita memiliki perasaan, bagaimana caranya kita memiliki kreativitas, inovasi, imajinasi, terus kenangan-kenangan sebelumnya itu ada pada ruang lingkup pikiran bawah sadar. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa bisa jadi ketakutan kita, kegagalan kita karena kita kurang yakin, bisa jadi sebelumnya itu punya pengalaman-pengalaman yang sudah terekam pada pikiran bawah sadar. Contoh misalkan kalian ingin sekali memiliki kemampuan public speaking yang baik, atau kalian ingin sekali menjadi narasumber yang hebat, namun ternyata selama ini kalian masih diselimuti rasa takut, rasa khawatir, ya misalkan, terus rasa cemas. Bisa jadi sebelumnya ketika kalian berada pada masa anak-anak atau usianya di bawah 7 tahun, ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan pada saat berbicara di depan orang, ya. Dan kejadian seperti itu terekam langsung ke alam bawah sadar sehingga terbawa sampai usia dewasa. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita harus cari tahu itu adalah penyebabnya apa dulu, ya. Jika kalian kurang yakin, bisa jadi itu alam bawah sadarnya yang bermasalah. Bisa jadi sebelumnya kalian punya kenangan-kenangan yang kurang menyenangkan, ya. Tidak hanya jago public speaking saja, tidak hanya jago sebagai narasumber saja. Mungkin kalian merasa minder bahwa kalian itu kurang pintar. Bisa jadi sebelumnya ketika masa kanak-kanak ada lingkungan sekitar kita yang meremehkan kalian sehingga mindset tersebut terbawa sampai usia dewasa, ya. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika anak-anak itu berusia sampai 7 tahun, di mana usia-usia tersebut itu adalah usia-usia yang mudah sekali menyiapkan informasi yang langsung masuk ke alam bawah sadar tanpa memasuki alam pikiran sadar. Ya, ketika sudah beranjak dewasa, baru kita sudah memiliki pikiran sadar, ya, sehingga kita akan sulit sekali masuk ke pikiran alam bawah sadar.
Terus bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah yang pertama kita bisa reprogram ya, program ulang pikiran bawah sadar kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama kita bisa melakukan hipnosis, yang kedua kita bisa melakukan repetisi berulang-ulang. Jadi gambarannya seperti ini. Yang pasti gelombang otak kita itu harus berada pada posisi gelombang otak alfa dan theta. Itu merupakan salah satu akses untuk kita memasuki ke alam bawah sadar. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa gelombang otak manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah ada gelombang otak beta, di mana kita itu berpikir kritis, ya, matematis, ya, kita membedakan warna, kita bisa mengerjakan sesuatu dan sebagainya, itu masuk ke dalam gelombang otak beta. Nah, gelombang otak alfa ini adalah di mana gelombang otak ketika kita berada pada posisi santai, relax, nyaman, enjoy, ya, menikmati sesuatu. Makanya banyak sekali ketika manusia berada pada gelombang otak alfa, itu impian, imajinasi, creativity itu pada muncul semua. Ya, entah dalam keadaan misalkan contoh ngopi, atau bersantai di sofa, atau mungkin di kamar mandi mungkin. Wow, mantap! Ya, rata-rata banyak sekali muncul ide-ide dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah gelombang otak theta. Nah, gelombang otak theta ini di saat kondisi manusia itu berada pada fase mengantuk, ya. Bahkan ada yang menyampaikan berada pada fase bermimpi seperti itu. Nah, berikutnya adalah gelombang otak delta ya. Jadi tidur terlelap ya, deep ya, tanpa bermimpi. Jadi untuk gelombang otak alfa sama theta itu merupakan sebuah gelombang otak akses untuk menuju ke alam bawah sadar. Nah, jadi pasnya itu adalah ketika kalian mulai mengantuk ya, atau mungkin ketika baru bangun tidur ya, 30 menit sebelum kalian tidur atau 30 menit setelah kalian tidur, itu adalah waktu yang pas kalian mengafirmasi diri kalian. Ya, contohnya adalah kalian bisa mengungkapkan diri kalian bahwa kalian ini adalah sosok yang hebat misalkan. Kalian sosok yang cerdas, kalian sosok yang percaya diri, kalian sosok yang memiliki kemampuan tertentu yang kalian inginkan, misalkan seperti komunikasi, atau mungkin seperti menyampaikan sesuatu, atau mungkin ahli dalam bidang tertentu. Itu sangat pas sekali dilakukan pada saat gelombang otak theta. Berikut merupakan contoh kalimat afirmasi pada pagi hari. Sehingga itu menjadi akses masuk ke pikiran bawah sadar. Namun tidak cukup satu kali, jadi harus berulang kali ya, harus direpetisi berulang kali. Karena melakukan seperti itu, nanti lama-kelamaan ya, kalimat-kalimat yang kalian lontarkan, kalimat-kalimat yang kalian ucapkan, atau afirmasi positif yang kalian ucapkan, itu nanti akan dengan sendirinya masuk ke pikiran bawah sadar ya, sehingga kalian nanti menjadi pribadi yang kalian sampaikan itu tadi ya, menjadi pribadi yang kalian afirmasikan tadi, seperti itu ya. Yang pasti ketika melakukannya dalam kondisi yang rileks atau santai atau nyaman ya, luangkan waktu untuk berafirmasi positif ya, atau bisa kita katakan self talk ya, berbicara pada diri sendiri seperti itu. Itu merupakan salah satu cara supaya kita bisa memasuki alam pikiran bawah sadar. Nah, jadi coba kalian evaluasi dari sini, kira-kira kelemahan kalian itu apa. Bisa jadi kelemahan kalian itu dikarenakan oleh pengaruh pikiran bawah sadar. Maka yang harus dibetulin, yang harus dibenahi itu adalah pikiran bawah sadarnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan afirmasi-afirmasi positif pada saat gelombang otak berada pada alfa atau theta. Atau mudahnya ketika 30 menit mau tidur, atau 30 menit saat bangun tidur ya. Mudahnya adalah saat mengantuk lah, istilahnya seperti itu. Terus diulang terus, insya Allah itu akan menjadi sebuah nilai baru ya untuk kalian. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.